Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Dan gak kerasa nih kita udah masuk ke episode yang ketiga nih Sobat Muda Mendunia. Masih bersama dengan saya Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini dan juga mengulik informasi terkait Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pastinya dengan narasumber yang kompeten. Untuk itu sudah hadir di sebelah saya dua orang narasumber, Miss Mariska dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan juga Syafiq selaku mahasiswa prestasi UMY 2020. Assalamualaikum Miss Mariska, Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, Miss? Alhamdulillah baik. Syafiq sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Nah, untuk episode ketiga ini kita akan berbincang-bincang tentang online learning nih. Dan pastinya kalau kita kulik ke belakang, online learning ini sebenarnya kan sudah ada sejak lama nih. Tapi baru-baru ini boomingnya karena keadaan pandemi juga yang memaksa kita kan Miss ya untuk terbiasa dengan kegiatan belajar tapi secara tatap maya atau secara daring. Nah, kalau dari sudut pandang Miss Mariska sebagai tenaga pengajar, ini ada nggak sih Miss tantangan-tantangan yang Miss Mariska rasakan atau mungkin teman-teman dosen rasakan selama melakukan metode online learning ini? Oke. Terkait tantangan. Nah, sebelum saya ke tantangan ya Mbak, tadi menarik nih, Mbak Aisyah kan tadi sebutkan bahwa online learning ini sebenarnya sudah lama Sudah lama ada, iya. Tetapi belum muncul ke permukaan begitu, belum ngetren gitu ya. Nah, dan ternyata justru karena ada pandemi ini jadi kayak pandemi itu sebagai akselerator gitu. Jadi dia terus karena semua orang itu dipaksa, ya kan, agak gitu dalam tanda kutip dipaksa untuk menggunakan online learning, melakukan online learning. Nah, tantangannya pasti ada. Nanti keuntungannya juga ada, tapi tantangannya sekarang ya. Kalau yang pertama itu menurut saya tantangan yang paling utama adalah bagaimana membuat pembelajaran itu tetap menarik dan mahasiswa atau pembelajar itu paham apa yang ingin kita sampaikan begitu melalui online learning tanpa harus bertemu muka gitu, bertatap muka. Nah, itu tantangannya. Jadi gimana sih pembelajaran itu tetap bisa dipahami oleh mahasiswa dengan kita taruh kalau di UMY kita punya platformnya, alhamdulillah ya. Iya, kita punya platform yang cukup advance, kita punya MyClass dan itu sudah kita gunakan sejak tahun 2016. Oh, seperti itu Miss. Ya, jadi kita itu sebenarnya online learning di UMY itu tidak baru, bukan hal yang baru karena kita sudah memberlakukan hybrid learning atau blended learning sejak tahun 2016. Nah, jadi kita sudah menggunakan walaupun ada tatap muka, tapi tetap juga ada online learningnya di MyClass. Dulu belum disebut MyClass. Baru-baru ini kita brandingkan menjadi MyClass begitu. Kalau dulu disebutnya apa, Miss? Kalau dulu kita sebut e-learning gitu aja. Jadi pembelajaran menggunakan e-learning begitu. Iya. Tapi ya itu kita sudah dari tahun 2016. Jadi ketika pandemi ini itu tadi yang mungkin belum semua melakukan, sekarang akhirnya semua dipaksa untuk dalam tanda kutip itu untuk menggunakan. Iya, gitu. berarti kayak yang tadinya tidak melek teknologi, kita harus ini ya lebih terbuka lagi matanya terhadap teknologi. Nah, jadi tantangannya adalah itu tadi membuat materi Mbak. Nah, menyiapkan materi itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak ketimbang ketika kita mengajar offline gitu. Ketika kita mengajar offline misalnya, kita akan pastinya tentu tetap menyiapkan materi ya, membuat PowerPoint, kemudian nanti tinggal kita jelaskan di depan kelas. Nah, tetapi ketika itu pembelajaran daring, apalagi sekarang ini fully online gitu ya, walaupun di UMY ada offline-nya, tapi kan tidak porsinya tidak begitu banyak juga. Nah, itu kita tantangannya adalah bagaimana membuat
pembelajaran yang kita buat di My Class itu bisa ditangkap oleh mahasiswa, bisa dipahami begitu. Seperti itu, Miss. Kalau dari itu kan tadi dari tantangannya, Miss. Lalu ada nggak sih, Miss, keuntungannya dengan adanya online learning ini? Keuntungannya banyak seharusnya. Saya bisa sebutkan keuntungan dari beberapa pihak mungkin ya. Salah satunya karena saya dari segi tenaga pengajar, dari sisi tenaga pengajar, yang pertama adalah kita tidak perlu mengulang apa yang kita jelaskan ke mahasiswa. Kenapa? Karena semua ada di platform itu. Di platform yang kita punya itu, di platformnya, menggunakan platform apapun, yang jelas kalau di online learning kan sudah ada di situ. Dan itu bisa diakses mahasiswa 24 jam, 7 hari dalam seminggu begitu. Jadi setiap saat bisa diakses. Jadi ketika mungkin mahasiswa sekali itu tidak paham, dia bisa mengulang lagi dan mengulang lagi. Nah, itu juga merupakan keuntungan untuk mahasiswa juga. Iya. Mereka bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Nah, begitu juga dosen dalam menyiapkan materi itu juga bisa kapanpun dan dimanapun. Yang penting ketika bisa diakses itu yang penting ketika diperlukan itu sudah bisa diakses begitu. Berarti kita bisa nge-review lagi ya, Miss, istilahnya. Ya, betul. Itu tadi kalau dari sudut pandang tenaga pengajar nih. Nah, ini kalau dari sudut pandang mahasiswa, kita barengan sama Syafiq. Syafiq, kalau boleh tahu sekarang semester berapa? Sekarang alhamdulillah semester 7. Semester akhir. Berarti sempat ngerasain yang full offline, berarti sempat ngerasain juga yang online itu ya? Benar banget, Mbak. Kalau dari Syafiq sendiri nih, perbedaan apa aja sih, Fik, yang kamu rasakan selama kuliah online ini, dan kamu lebih suka yang mana? Yang online atau yang offline? Oke, mungkin tadi sudah disampaikan juga ya sama Miss Mariska terkait tentang keuntungan, kemudian tantangan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita bilang tentang perbedaan, tentu. Jadi saya menjelaskan tentang kuliah daring atau kuliah online itu dari segi dua perspektif atau dua pandangan. Yang pertama adalah dari segi teknis, yang kedua adalah segi hakikat. Kalau misalnya dari segi teknis benar-benar signifikan perbedaannya. Yang semulanya kita bertatap muka, bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman, ataupun bertemu dengan gebetan mungkin ya. Kalau di kelas. Tapi kalau menggunakan platform online ini secara teknis tadi pasti berbeda. Yang tadinya sudah saya sebutkan di kelas, kita harus menggunakan Zoom ataupun platform lainnya. Jadinya ya secara teknis kita benar-benar, kalau misalnya kita keluar negeri itu ada namanya culture shock. Dan di platform kuliah online ini kita juga mungkin punya culture shocknya yang tersendiri kayak gitu. Pastinya. Nah, terus untuk segi hakikat menurut saya tetap sama. Hakikatnya adalah tetap ada transfer ilmu dari tenaga pengajar ke yang diajarkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya mahasiswa itu bisa memahami hakikat daripada belajar secara online ini, maka nanti ilmu-ilmunya akan tetap tersampaikan. Tapi yang jadi permasalahan itu ketika kita di rumah itu kan kadang-kadang mungkin orang tua lagi ada kerjaan dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar nggak bisa concern on pelajaran yang diberikan itu. Jadinya mungkin dari segi teknis dan segi hakikat tadi itu secara teknis berbeda, tapi untuk secara hakikatnya tetap sama seperti itu, Mbak. Itu tadi kalau tentang online sama offline, kamu sendiri lebih suka yang mana, Syafiq? Dalam satu sisi, dalam satu sisi mungkin saya ada suka di offline, tapi dalam sisi lainnya saya juga suka online. Kalau dari segi offline-nya, saya bisa benar-benar secara langsung bertatap muka dengan pengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa langsung berdiskusi dengan teman-teman. Terus yang ketiga, tentu saja ketika kita bertemu dengan teman, itu mungkin bukan hanya tentang pelajaran, tapi tentang bagaimana kita mencurahkan perasaan kita dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang, hari ini ketika kita menggunakan online, pertama otomatis kita mengeluarkan budget tersendiri. Walaupun dalam sisi lain kita mengurangi budget juga. Kayak misalnya transportasi yang biasanya kita pakai motor kemana-mana atau mungkin kendaraan lain,
sekarang nggak dituntut untuk menggunakan bensin, tapi kita dituntut untuk mengeluarkan kuota, memasang wifi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadinya kalau misalnya online itu ada keuntungan juga buat mahasiswa kalau mereka mau aktif. Yang pertama, sebenarnya kuliah online itu jadinya bisa lebih mobile. Maksudnya ketika kita belajar di UMY, sebenarnya kita juga bisa belajar di Harvard. Kita juga bisa belajar di Oxford gitu. Karena kemarin itu lagi booming banget. Mereka buka learning course dan lain sebagainya yang bisa kita akses. Tapi di sisi lain ya tadi ada kejenuhan sebenarnya ya yang menyasar ke masalah mental mahasiswa, karena banyak juga dengan kuliah online ini tugasnya kerasa ketumpuk, tugasnya terasa lebih banyak, padahal sebenarnya menurut saya mungkin tugasnya sama, tapi cara mengerjakannya berbeda. Soalnya kalau misalnya mau tugas kelompoknya kayak gimana, kemudian ngesambat sama temen ketika ngerjain tugasnya itu ada yang kurang gitu. Mungkin sambat pakai Zoom ya tetap aja rasanya beda kurang gitu. Mantep ya. Seperti itu. Oke. Kemudian Miss Mariska, ini semenjak pandemi ini kan nggak hanya mahasiswa nih Miss yang melaksanakan online learning, bahkan dari tingkatan TK mungkin PAUD, SD, SMP. Nah, menurut Miss Mariska, efektivitas kuliah online ini apakah sama dengan maksudnya pembelajaran online ini apakah sama dengan pembelajaran offline atau gimana, Miss? Kalau kita ngomongin efektivitas ya Mbak, sepertinya itu akan akan dipengaruhi oleh banyak aspek, banyak hal begitu. Satu, ketika kita tahu benar apa yang harus dilakukan, itu mungkin bisa lebih efektif. Nah, tetapi kan mungkin tadi seperti tidak semua orang itu terbiasa menggunakan online platform atau platform pembelajaran online. Jadi ketika bicara efektivitas itu sangat tergantung banyak hal, Mbak. Berarti juga begini, kadang-kadang ketika fasilitas yang kita punya itu cukup lengkap, kita bisa dengan efektif melaksanakan pembelajaran daring. Nah, tetapi ketika fasilitasnya itu terbatas, nah mungkin itu akan menurunkan juga efektivitasnya. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi. Salah satunya juga motivasi tadi terkait apa yang disebut Syafiq. Motivasi itu juga penting. Jadi gimana sih sebenarnya dosen itu memotivasi mahasiswa sehingga mereka termotivasi untuk tetap mengikuti semangat mengikuti pelajaran gitu. Nah, itu dan komunikasi itu penting sekali. Jadi walaupun online, komunikasi tetap harus jalan terus. Nah, kebetulan kita kan juga ada platform synchronous meetingnya, kita menggunakan MS Teams gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa berkomunikasi secara langsung dengan pengajar begitu. Nah, instruksi yang jelas itu juga penting. Jadi ketika di platform digital kita hanya memberikan materi, kemudian ada kuis, kemudian ada diskusi gitu, tetapi kita tidak beri instruksi yang jelas. Nah, itu yang mungkin menurunkan motivasi mahasiswa untuk mengikuti dengan secara aktif gitu. Nah, jika itu diberikan secara jelas, begitu instruksinya jelas, flow-nya enak diikuti, nah itu akan lebih efektif begitu. Seperti itu, Miss. Berarti untuk efektivitas itu sendiri sebenarnya bisa diciptakan ya, Miss. Bisa. Istilahnya bisa diciptakan lah ya, efektivitas itu. Nah, kemudian Syafiq, selama online learning ini apa sih yang kamu rasakan? Apakah mungkin menjadi terpacu untuk lebih produktif atau malah sebaliknya, malah makin aduh mager nih, kuliah tinggal nyalain aja laptopnya terus off kamera, mute suara, tidur terus gelundung-gelundung gitu ya. Itu gimana? Apa sih yang kamu rasakan, Syafiq? Ya, mungkin dari kuliah online ini memang banyak hal yang memang kejadian-kejadian yang menarik, kejadian-kejadian lucu yang terjadi. Misalnya kita lihat di media sosial, bolos di tahun sebelum 2020 itu nggak titip absen ataupun mungkin keluar kelas dan lain sebagainya. Tapi bolos di tahun 2020 itu kan cuman masuk,
tapi matikan mic terus matikan kamera itu sudah termasuk bolos. Bahkan ada teman-teman yang mungkin punya cara-cara lain supaya tidak terlihat bolos seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya termotivasi atau enggak, itu sebenarnya mau offline atau online itu pasti. Ada saat kita semangat belajar, ada di saat kita down banget, ada juga saat kita mungkin ya sedang-sedang semangat enggak gitu. Jadi sebenarnya menurut Syafiq pribadi itu kembali ke bagaimana kita memanajemen pola pikir, manajemen hati, sama manajemen diri sih kayak gitu. Karena kalau misalnya kita sudah bisa manajemen hati kita, pikiran kita, terus diri kita, mau offline, mau online dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan kendala. Nah, tapi yang jadi tantangan tersendiri adalah ketika kita kuliah online, interaksi sosialnya yang kurang. Nah, interaksi sosial yang kurang, kemudian ditambah lagi dengan mungkin biasanya di kos, sekarang di rumah, yang biasanya mungkin teman-teman mahasiswa bebas rebahan, di rumah kan nggak bisa tuh rebahan. Punya tuntutan sendiri Punya ya tuntutan di rumah. sendiri. Kemudian di sisi lain juga ada tuntutan akademik dan lain sebagainya. Jadi kembali ke tadi, betul-betul harus bagaimana memanajemen pola pikir sama hati. Karena kalau misalnya kita bisa memanfaatkan momentum ini, teman-teman saya itu ada yang magang sampai di 3 tempat karena bisa WFH, gara-gara online ya kan. Tapi di sisi lain sambil skripsian, di sisi lain sambil ngisi webinar dan lain sebagainya. Jadi banyak banget benefisionya selama kita bisa memanajemen diri kita sendiri. Gitu. Lalu Miss, ada gak tips untuk mahasiswa atau mungkin tips untuk dosen selama pelaksanaan online learning ini? Oke, saya tadi senang banget loh statement dari Syafiq tadi bahwa online learning itu sebenarnya membuka peluang kita untuk lebih berkembang, berkembang, untuk belajar dimanapun tanpa dibatasi ruang gitu. Tadi bisa belajar dari Harvard, MIT gitu ya. Nah, kalau tipsnya berarti ya untuk dosen itu, kalau untuk dosen jangan berhenti belajar gitu. Kita ini memang tetap harus belajar. Ini kan sesuatu yang baru yang harus dipelajari. Yang mungkin di awal-awal itu terasa nggak nyaman gitu. Iya, benar. Terasa nggak nyaman, kayak beban gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan ketika dijalani dengan hati yang senang gitu ya, dengan hati yang yang penuh motivasi, kita motivasi diri kita gitu. Nanti akan terasa mudah lama-kelamaan. Kalau sekarang mungkin di awal, bikin video learning tiap hari harus dandan, walaupun di rumah ya, harus dandan terus bikin video learning gitu. Kemudian masih editing, upload dan segala macam. Jadi kuncinya adalah ini sih, perseverance. Nah, jadi kita mau menuju ke keadaan atau kondisi yang lebih baik begitu. Nah, kalau untuk mahasiswa itu sebenarnya, kalau saya lebih benar tadi, gimana cara mahasiswa memotivasi diri sendiri, memanage hati, memanage apa tadi, Syafiq? Pikiran gitu ya. Bahwa sebenarnya sama aja. Di awal-awal itu ada masukan dari mahasiswa bahwa tugasnya terus jadi banyak banget. Padahal dari kami sebenarnya tugasnya itu sama. Jadi tugas yang kami berikan ketika kuliah offline dan kuliah online itu sebenarnya esensinya sama begitu. Hanya mungkin bentuknya tadi yang berbeda sehingga terasa lebih terbebani gitu. Nah, jadi itu lebih ke gimana cara memotivasi diri, kemudian kuncinya kalau untuk pembelajaran online ini komunikasi tetap harus jalan terus. Walaupun kontak sosial itu minim begitu ya, tapi komunikasi tetap harus jalan terus. Apalagi kita kan sekarang banyak platform media sosial ya, Miss. Iya. Betul. Kalau Miss Mariska sendiri nih, pendapat pribadi deh, lebih seneng ngajar online atau offline? Kalau saya pribadi ya, saya dari tahun 2000 berkecimpung dengan Moodle itu dari tahun 2014, Mbak. Jadi ketika saya kuliah di Ohio University, itu memang saya ngambil konsentrasi bahwa saya akan mempelajari Computer Assisted Language Learning atau Technology Enhanced Language Learning. Nah, kenapa saya tertarik? Karena saya merasa bahwa ada information communication technology yang bisa digunakan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran. Kenapa tidak dicoba begitu? Jadi walau saya secara pribadi saya suka mengajar online, suka begitu. Mungkin pilihannya lebih ke berat ke online, tapi bukan berarti terus tidak ada interaksi. Jadi kombinasi antara offline dan offline kalau menurut saya bagus gitu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Lalu ini kan kita online learning yang benar-benar hampir 100% itu kurang lebih sudah 8 atau 9 bulan ya, Miss ya? Iya, nggak terasa ya. Nggak terasa. Iya, dari awal kaget, mungkin lama-lama terbiasa. Nah, Syafiq, kamu selama online learning ini ada nggak sih cerita lucu atau mungkin unik yang kamu rasakan atau teman-teman kamu rasakan? Iya. Banyak pastinya. Ya kalau dibilang unik ataupun lucu banyak banget ya. karena ini sesuatu yang baru gitu. Jadinya ada beberapa cerita mungkin dari pribadi saya sendiri. Saya itu tinggalnya di Penajam, Pasir Utara, calon ibu kota, yang digadang-gadang calon ibu kota. Tapi sekarang itu masih di tempat saya, kecamatan saya, desa saya, itu masih agak susah sinyal gitu. Jadi kadang-kadang harus ke gunung dulu gitu, harus naik gunung, naik pohon dulu dan lain sebagainya. Jadi ya agak sedikit effort, tapi ya itulah tantangan tersendiri buat saya pribadi. Kalau misalnya yang teman-teman yang lain itu mungkin dulu biasanya izin keluar kelas kan, Pak izin ke kamar mandi saya langsung. Jadi kalau misalnya kita sekarang dipakai Zoom itu nge-type di ruang room chat gitu, Pak saya izin ke kamar mandi ya kayak gitu. Padahal kan dia bisa aja gitu. Padahal sebenarnya HP-nya di bawah juga. Fine aja gitu. Terus ada lagi yang biasanya lupa unmute itu, ya kan. Jadi waktu itu lagi ada sosialisasi atau pelajaran saya lupa. Itu teman saya lagi di kebun binatang gitu. Jadi dia lupa unmute gitu. Dia cerita-cerita hewan, cerita-cerita apa. Akhirnya ya bikin gaduh. Padahal suasana kelasnya lagi serius banget. Dia lagi bilangin, oh ada jerapah, ada apa kayak gitu. Dan mungkin banyak lagi ya cerita-cerita yang lain yang saya yakin banyak. Iya. Kalau dari Miss Mariska ada nggak Miss cerita lucu, unik gitu? Kalau saya di awal pandemik, di awal kuliah dari rumah itu, jadi semua kan berarti kerja di rumah ya, sekolah di rumah. Jadi saya tuh punya 2 putri, 1 putra 1 putri. Yang kelas berapa Miss? Yang besar itu kelas 4 SD. Oke. Yang kecil berumur 3 tahun. Masih istilahnya butuh bimbingan lah ya. Nah betul. Nah ceritanya saya itu ada kuliah pagi, ngajar pagi dan kebetulan sinkronis menggunakan MS Teams. Nah karena waktu itu di rumah, saya sudah pesankan nih ke kakaknya, Mas nanti Mas Rafa sama Dek Farah belajar main di luar ya, Bunda mau ngajar gitu. Giliran saya sedang ngajar, sedang menjelaskan sedang menjelaskan materi begitu, tiba-tiba mereka teriak-teriak di belakang. Teriak-teriak dan pokoknya bikin heboh gitu. Ini gimana, saya mau terus juga nggak bisa, tapi mau berhenti juga masih jamnya gitu. Jadi itu tantangan kalau ibu dengan anak kecil seperti saya begitu kalau kerja di rumah. Padahal waktu itu kalau mau ke kantor juga ini anak terus siapa yang jaga gitu. Kalau saya sih ceritanya lebih ke itu sih. Jadi lika-liku online learning ini banyak sekali ya. Begitu. Tapi aku rasa ini sih setelah kurang lebih 9 bulan dijalanin, orang-orang mulai terbiasa. Iya. Dan karena kan kita juga nggak tahu sampai kapan kan Miss ini akan terjadi, dan ya walaupun tidak semudah yang dibayangkan, kita harus memaksa diri untuk terbiasa lah. Betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Miss Mariska, untuk Syafiq juga, ada pesan mungkin untuk teman-teman mahasiswa selama online learning ini, karena melihat beberapa fakta di lingkungan itu kan, ketika ada online learning, kamera semua dimatiin, dosen tidak diperhatikan. Mungkin ada pesan Miss atau Syafiq mungkin. Syafiq mau duluan? Ya mungkin. Oke, mungkin sebagai statement
closing statement. Menurut saya pribadi sebagai anak muda hari ini, karena teman-teman mahasiswa semuanya yakin masih anak muda, ya mungkin tua-tuanya 25 tahun. Masa depan yang akan datang masih belum bisa terbayangkan. Jadi bisa aja sesuatu yang nggak kita duga-duga datang menghampiri kita lagi gitu. Dan sebagai anak muda di abad 21 ini ada skill yang harus kita pahami, yang harus kita punya, yaitu 4C, critical thinking, creativity, communications, and critical thinking, creativity, communication, saya satunya lupa gitu. Jadi ada satu itu. Jadi dengan keempat ini seharusnya kita sudah bisa menghadapi era seperti ini, era pandemi seperti ini. Karena dengan keempat skill tersebut, yang seharusnya platform itu boring, kita bisa jadikan hal itu yang asik. Seperti di TikTok ada hashtag belajar bersama, di TikTok belajar bareng dan lain sebagainya, yang bisa menggunakan platform-platform yang lainnya. Yang kedua adalah kita harus paham terkait kata-kata Nelson Mandela, bahwasanya education is the best weapon to change the futures gitu. Jadi pendidikan itu senjata yang paling ampuh untuk mengubah masa depan. Jadi kembali yang seperti statement saya yang di awal, bahwasanya teknis boleh berbeda, tapi secara hakikat tetap harus sama. Bahwasanya belajar menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan juga untuk mengubah masa depan. Dan yang terakhir, jadi anak muda harus resistance. Maksudnya apapun tantangannya, apapun yang terjadi, kita harus bisa kuat, kita harus bisa kasih inovasi, kita harus bisa kolaborasi. Ya, saya ingat sekarang porsi yang satunya tadi adalah kolaborasi. Ya, kita bisa kolaborasi, bangun elemen baik dari mahasiswa ke masyarakat dan lain sebagainya. Bukan saatnya untuk kita ngeluh, karena kalau anak mudanya ngeluh, nanti orang-orang tua yang sudah sepuh, anak-anak yang belum bisa mikir, kayak mana dong? Kita nih kuncinya. Kita ini adalah gerbong untuk memperbaiki bangsa kita dan juga memperbaiki masa depan diri kita dan bangsa dan negara. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau Miss Mariska? Wow. Luar biasa. Kalau semua anak muda seperti Syafiq ini, senang sekali. Saya setuju sekali apa yang dikatakan Syafiq, bahwa kalau anak mudanya harus seperti itu, nah itu bisa memberikan, kalau anak mudanya seperti itu tadi ya, yang mengedepankan 4C tadi ya, dan itu bisa juga memberikan motivasi kepada kami. Jadi begini, tugas kami sebagai pendidik, itu kebalikannya ya, tugas kami sebagai pendidik itu kan memang untuk memberikan modal supaya mahasiswa itu nantinya bisa berkembang sendiri gitu. Sebenarnya kami itu kan memberikan trigger yang yang bisa membuat mahasiswa itu mau belajar secara mandiri. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah menanamkan gimana sih mahasiswa itu bisa menjadi pembelajar mandiri atau autonomous learner, begitu. Nah, dengan adanya pandemi ini di mana kita harus melakukan pembelajaran secara daring, itu sebenarnya kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan tadi gimana caranya membuat memberikan awareness kepada mahasiswa supaya mereka itu lebih bisa menjadi pembelajar yang mandiri atau autonomous learner. Mereka bisa bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Jadi tanggung jawab untuk belajar itu tidak hanya ada pada dosen yang mengajar, tetapi juga mahasiswa yang belajar begitu. Nah, untuk para pengajar, mari kita tingkatkan itu tadi. Awareness supaya mahasiswa itu bisa menjadi autonomous learner. Nah, untuk mahasiswa seperti Syafiq, be autonomous learners. Kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan bertanggung jawab terhadap itu tadi proses pembelajaran kalian sendiri, begitu.
Oke, mungkin Syafiq, Miss Mariska, terima kasih waktunya. Pertemuan kita sayang sekali harus terbatas oleh waktu. Oke, terima kasih juga Sobat Muda Mendunia yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita bisa menjadi sebuah manfaat ya. Dan jangan lupa walaupun sekarang kita sedang menghadapi pandemi, kita sedang berkuliah atau belajar secara online, kita harus tetap semangat dan seperti yang tadi Miss Mariska bilang, kita harus menjadi pembelajar yang mandiri dan kita harus pintar-pintar memanajemen hati, memanajemen diri kita seperti yang tadi disampaikan oleh Syafiq. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.